Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami agar boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ayub 14 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup umat milik Tuhan bagaikan bunga dan bayang-bayang saja. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita umat milik Tuhan ini bahwa semua umat manusia yang lahir dari perempuan adalah singkat umurnya. Singkatnya umur umat manusia itu digambarkan seperti bunga yang sebentar berkembang lalu layu, dan seperti bayang-bayang yang tak dapat bertahan lama. Karena hari-hari manusia di dunia sangatlah singkat, maka kita harus mempergunakan waktu dan kesempatan sebaik mungkin. Sebagaimana Musa berdoa, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Waktu adalah harta yang sangat berharga, karena itu jangan pernah kita sia-siakan, sebab waktu terus melaju dan tak bisa dihentikan. Jika waktu sudah berlalu atau lewat, tak akan pernah kembali lagi. Supaya tidak timbul penyesalan di kemudian hari, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yohanes 9 ayat 4. Sesungguhnya Tuhan Yesus memberikan contoh dan teladan di dalam menggunakan waktu dengan baik. Waktunya yang singkat saat berada di bumi tidak pernah disia-siakannya, sebagaimana yang diungkapkan di dalam Yohanes 5 ayat 17. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sepadat apapun pelayanannya, ia tak pernah melalaikan jam-jam doanya untuk membangun persekutuan dengan Allah Bapanya. Waktunya yang singkat ia pergunakan secara maksimal untuk menyelesaikan misi Bapa, sebagaimana yang ditulis dalam Matius 20 ayat 28, bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekalipun waktu di bumi teramat singkat, hidup kita seharusnya seperti bunga yang menghadirkan keharuman dan keindahan sebelum ia layu. Hidup kita seharusnya juga seperti bayang-bayang, menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Mazmur 109 ayat 23, yang ada pada pagi hingga sore, hingga matahari terbenam. Jika tidak ada bayang-bayang, panas matahari yang terik dapat menyengat dan membakar kulit kita. Meski kehadiran bayang-bayang hanya sebentar, namun dapat menghadirkan kehangatan dan keteduhan bagi kita umat manusia. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang pada hari ini telah mengingatkan kami supaya kami sadari betul bahwa waktu hidup kami umat manusia ini sangat singkat. Namun sebagai milik Tuhan Allah Bapa di surga, maka walaupun hidup kami bagaikan bunga yang berkembang dan cepat layu dan bayang-bayang saja, akan tetapi kami harus mempergunakan kesempatan sebagaimana yang dicontoh teladankan oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana Engkau sebagai Allah yang jadi manusia tetap bekerja
kapan dan dimanapun Kau berada untuk boleh menyelamatkan kami dari segala kuasa dosa maupun kuasa maut, kuasa kematian kekal itu dengan bangkit-Mu dari antara orang mati. Maka kini ketika kami juga boleh hidup di dalam menggunakan waktu yang Tuhan anugerahkan supaya benar-benar kami hanya sesuai dengan keinginan dan kehendak-Mu. Dan ketika kami pada hari ini harus melaksanakan segala apa yang dapat kami laksanakan, kiranya Tuhan berkenan untuk menuntun kami, memeliharakan kami, jauhkan kami dari pencobaan dan lepaskanlah kami dari segala kuasa yang jahat, termasuk kuasa sakit penyakit yang saat ini mungkin saja ada pada diri kami, tetapi kami tidak mengetahui persis, tetapi Dikau Allah yang maha kuasa, yang maha segalanya bagi kami, pasti Tuhan juga akan memampukan kami untuk memungkinkan semua sarana-sarana yang menyangkut pola hidup, pola makan, dan apapun yang boleh kami lakukan. Kiranya kami senantiasa sadar bahwa kami harus mengandalkan kuat kuasa-Mu yang tidak akan bisa dilawan oleh kuasa manapun juga. Oleh sebab itu Bapa, tolonglah kami agar kami senantiasa sungguh-sungguh mau mengandalkan apa yang memang menjadi rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kiranya kami dapat mempergunakan waktu yang ada, yang adalah anugerah-Mu itu, untuk senantiasa boleh mempergunakannya demi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kami juga harus menghadapi berbagai macam hal yang bisa dipakai oleh kuasa iblis, kuasa setan untuk mencobai kami, tetapi dengan kekuatan-Mu kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, membebaskan kami dari segala kuasa sakit penyakit, kuasa iblis yang mencoba menjerumuskan kami, menjauhkan diri kami daripada-Mu. Terimalah harapan dan doa kami sepenuhnya ini, Tuhan sempurnakan dan kabulkan menurut kehendak-Mu, karena kami bermohon hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.